selamat sore. Oh, sorry, silakan duduk. Ya, Baik, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. ya, perkenalkan nama saya Kristaldo, bisa dipanggil Aldo atau Kristaldo. Saya yang berusia 20 tahun. Oke, saya manggilnya Kak Aldo aja ya. Siapa? Kak Aldo kesini naik apa dan bersama siapa? Naik motor dan saya sendiri saja. Berarti Kak Aldo ini datang ke sini tanpa paksaan ya. Ya, tidak ada paksaan, Kak. Ya. Terus selanjutnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cantika Jenny. Kakak bisa panggil saya Cantika atau Jenny. Di sini saya sebagai konselor dan kita mempunyai waktu proses konseling ini kurang lebih 45 menit. Dan Kak Aldo tidak usah khawatir karena di proses konseling ini kita mempunyai asas, yaitu asas rahasia. Jadi Kak Aldo tidak perlu khawatir bahwa ceritanya itu takut kesebar atau segala macam. Jadi Kak Aldo bisa leluasa untuk bercerita. Siap. Silakan bisa dimulai untuk cerita. Jadi gini, Kak, saya mau cerita tentang untuk memenuhi waktu saya yang sedang kuliah bersamaan dengan kerja. Untuk itu saya bingung karena sering bertabrakan dengan jam kuliah atau jam kerja. Dan itu bagaimana cara untuk mengatasinya? Oke, berarti Kak Aldo ini kerja sambil kuliah. Ya, betul. Di usia Kak Aldo sekarang itu menurut saya tidak mudah untuk menjalani kayak kuliah sambil kerja gitu. Kalau boleh tahu, Kak Aldo di sini kerjanya sebagai apa? Saya bekerja di vendor sound system, Kak. Terus semesternya berapa? Sekarang saya semester 3. Berarti Kak Aldo ini bisa dibilang hobi seperti itu. Iya, betul, hobi. Jadi apa sih alasannya Mas Aldo buat kenapa kok milih pekerjaan vendor? Itu kan lumayan berat ya. Ya, karena saya dulu berasal dari anak band musik dan melihat dari vendor-vendor yang bersangkutan dengan musik, saya terasa minat untuk bekerja di bidang itu. Terus kok alasannya kenapa kok milih kuliah sama kerja dibanding fokus kuliah aja gitu? Karena untuk belajar mandiri supaya kalau ingin kebutuhan untuk beli sesuatu barang mungkin bisa beli pakai uang sendiri, tidak merepotkan orang tua atau orang rumah, supaya juga biar bisa belajar lah untuk masa depan gimana itu bekerja cari uang sendiri. Oke, Kak Aldo, kalau boleh tahu Kak Aldo ini berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara. Bisa dilanjutkan ceritanya? Bisa, Kak. Dan maksudnya keteterannya itu dalam hal apa? oh, kalau itu mungkin seperti di dalam kerjaan besok harus ada job wedding atau job apa yang di dalam kota, namun saya juga harus ada jadwal mata kuliah untuk kuliah di hari tersebut sama sesuai jam yang harus saya jalani untuk melanjutkan kerja itu, Kak. Menurut Kak Aldo, mana sih yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu? Mungkin kalau saya tetap kuliah buat masa depan, tapi juga kerja itu sudah tanggung jawab saya yang sudah saya pilih harus saya kerjakan. Berarti Kak Aldo ini bekerja tanpa paksaan ya? Tidak, minat sendiri, niat sendiri.
Tapi kalau kuliah itu paksaan dari orang tua atau minat sendiri? Minat sendiri juga. Baik, bisa dilanjutkan ceritanya? Terus menurut saya itu membuat saya makin bingung untuk melanjutkan dua waktu yang tertabrakan itu, seperti kalau emang sudah tahu ada jadwal untuk besok berangkat kerja, untuk ada job, tapi ada mata kuliah mungkin 1 atau 2 yang sebenarnya itu cuma mungkin 2 jam. Kadang saya bingung sampai harus memilih untuk mungkin tidak masuk atau bolos itu untuk lebih melanjutkan tanggung jawab di kerjaan itu, Kak. Kenapa Mas Aldo memilih bolos kuliah? Ya karena itu tadi sudah masuk jadwal untuk ngejob dan berangkat, dan saya nggak berani juga untuk tidak melanjutkan pekerjaan itu, atau lebih tepatnya tidak bertanggung jawab dan meninggalkan pekerjaan itu. Sebelum Mas Aldo ini kerja sama kuliahnya itu duluan mana sih? Kalau dibilang duluan itu duluan kerja. Dulu saya di waktu sekolah SMA sudah kerja, mungkin cuma sekedar di live musik di kafe-kafe, dan itu kan cuma di hari-hari tertentu seperti di weekend atau di hari yang tanggalnya merah tidak masuk sekolah. Dan yang sekarang kerjaan ini lebih dulu kuliah baru kerja, dan kerjanya ternyata dapat job yang sangat mungkin banyak, dan kuliahnya juga cukup jamnya banyak di dalam 1 minggu, Kak. Cara Mas Aldo sebelum kuliah Ya. Sebelum Mas Aldo kuliah, cara mengatur waktu antara bersekolah dan bekerja itu bagaimana Mas Aldo mengaturnya? Mungkin mengaturnya menurut saya dulu masih gampang, karena jam sekolah mungkin pasti dari jam pagi 7 sampai jam 3 itu sore, dan mungkin kalau dulu kerja saya di live musik itu kan malam, jam-jam malam, masih ada waktu untuk melakukan pekerjaan itu. Perasaan apa yang Mas Aldo alami saat membolos kuliah? Membolos kuliah dan milih untuk bekerja, itu perasaannya Mas Aldo gimana? Kalau perasaan bolos dari kuliah dan memilih kerja itu mungkin kalau dibuat di kuliahnya ya kurang enak, karena mungkin sangat banyak tertinggalan materi dan tugas-tugas kurang tahu, yang menyebabkan mungkin untuk materi berikutnya menjadi kurang paham dengan materi yang diterangkan oleh dosen. Tapi Mas Aldo, orang tuanya Mas Aldo sendiri tahu bahwa Mas Aldo sedang berkuliah sekaligus bekerja? Ya, tahu semua orang tua saya. Dan orang tua mensupport itu? Menurut saya sangat menyupport dan sangat mendukung. Tapi orang tua tahu kalau Mas Aldo jarang masuk kuliah? Bisa dibilang nggak tahu juga, karena juga nggak bilang, karena kadang tahunya dari rumah memang berangkat kuliah, tapi kadang bisa dibilang satu hari ada 2 matkul yang diambil, 1 matkul selanjutnya langsung dilanjut untuk bekerja di suatu tempat tersebut. Oke, Mas Aldo pernah nggak sih kayak menyusun jadwal harian untuk besok? Seumpama hari ini, seumpama Mas Aldo besok aktivitasnya apa saja, dan Mas Aldo menyusun jadwal harian seperti besok jam sekian ada jadwal ini, jam sekian ada jadwal ini. Mas Aldo pernah mengalami itu apa belum? Kalau menurut saya sudah pernah membuat jadwal itu, malah dari mungkin saya masih sekolah.
dari pulang sekolah udah membuat planning atau besok harus ngapain dan apa yang harus saya lakukan. Tapi tetap tidak efektif ya Mas? Mungkin kalau sekarang yang saya bingung, yang saya maksud tadi buat pekerjaan tidak efektif karena bisa dibilang itu kan kalau pekerjaan yang freelancer kan nggak bisa dilihat kapannya dan di mananya. Mungkin bisa dibilang baru hamin 2 hari, sehari, atau mungkin malah hamin semalaman itu sudah baru keluar jadwal dan harus berangkat begitu. Berarti jadwalnya itu mendadak? Lebih tepatnya begitu. Terus Mas Aldo pernah nggak izin ke bosnya kalau aku mau kuliah dulu gitu, dan reaksi bosnya itu gimana? Pernah, dan ya bisa dibilang terserah saya karena juga bukan paksaan dari bos saya. Mungkin kalau memang saya lebih berat di mata kuliah yang saya mau tinggal ternyata ada materi yang berat, mungkin saya izin ke bos saya untuk besok tidak ikut ngejob, dan bos saya fair aja, oke aja. Oke, kalau untuk jadwal kuliah Mas Aldo sendiri itu izin ke dosen atau bolos tanpa keterangan begitu? Mungkin pernah izin beberapa kali ke dosen lewat WhatsApp atau titip ke teman, dan mungkin pernah sesekali bolos karena nggak sempat untuk mengabarin izin ke dosen saya. Apa tanggapan dosennya? Menurut saya kalau dosen saya oke aja karena sudah ngertiin ya, karena semua mahasiswanya juga banyak yang kerja, tetapi yang lain tuh kerjanya bukan kayak saya, bisa dijadwal, bisa diatur sejauh-jauh hari. Dan kalau saya ya oke saja. Mungkin kalau katakanlah bolos atau alasan itu A, mungkin dari 1 semester dibatas untuk 4 kali. Lebihnya mungkin bisa dibilang nilai jelek atau tidak naik kelas. Oke, perasaan Mas Aldo saat saat jadwal bentrokan itu kayak gimana? Mungkin kalau menurut saya berat ataupun bingung harus bagaimana, atau kadang kalau memang itu jobnya memang berdekatan di area dengan kampus, mungkin saya tetap ambil kuliah, habis pulang kuliah lanjut kerja. Habis kerja kalau memang ada matkul lagi, balik ke kelas lagi untuk kuliah. Bingungnya Mas Aldo itu seperti apa sih? Bingungnya itu kalau ngambil kuliah bisa dibilang meninggalkan tanggung jawab dan mungkin ya kehilangan suatu upah yang harusnya dapat saya miliki. Dan kalau saya ambil pilihan untuk bekerja dan meninggalkan mata kuliah, mungkin juga saya dapat kehilangan suatu materi yang penting bagi saya. Berarti Mas Aldo ini bisa dibilang ya kesulitan untuk mengatur waktu antara bekerja dan berkuliah. Dan jadwalnya juga tidak bisa ditentukan ya? Tidak bisa sekali. Mas Aldo, saya ingin bertanya terlebih dahulu, planning apa yang akan dilakukan ketika jadwalnya itu, apa yang dilakukan Mas Aldo ketika jadwalnya kuliah dan kerja itu bentrok? Mungkin kalau saya memang benar-benar bentrok planning saya,
tetap mengambil salah satu pilihan yang harus saya putuskan sendiri, mana yang harus saya pilih dari kedua waktu tersebut antara kuliah dan bekerja. Dan planning Mas Agus selanjutnya itu mau meneruskan kuliahnya atau berhenti kuliah dan melanjutkan pekerjaannya, atau melanjutkan kuliahnya dan berhenti untuk pekerjaannya? Kalau mungkin buat sekarang belum ada untuk planning berhenti kuliah atau berhenti bekerja. Mungkin tetap saya akan lanjutkan dan mencari bagaimana solusinya supaya tetap bisa berjalan untuk kuliah, tetap berjalan, bekerja tetap berjalan. Mungkin untuk waktu-waktu ini masih belum ada planning. Belum tahu kalau besok-besok yang akan datang. Menurut Mas Aldo, rencana apa yang cocok buat planningnya Mas Aldo tadi? Mungkin kalau yang cocok tetap lanjut kuliah, mungkin berhenti bekerja dulu, karena kedua orang tua saya tetap bakal lebih suka saya kalau tetap melanjutkan kuliah, mencapai masa depan dan mendapat gelar, daripada harus memilih dua waktu yang tiap kali bentrokan mungkin bisa membuat saya lebih ketinggalan dari kuliah dan mungkin lebih gak enak sama teman-teman di tempat pekerjaan karena sering datang enggak seperti itu. Kalau dari Mas Aldo sendiri, niatnya itu lanjut kuliah atau lanjut untuk bekerja? Sesuai kata-kata tadi mungkin bisa dibilang lanjut kuliah aja. Kalau boleh tahu, Mas Aldo ini kuliahnya ditanggung dengan orang tua atau pure dari Mas Aldo sendiri? Masih ikut orang tua. Berarti kerja itu cuma buat uangnya cuma buat keperluan pribadi saja? Iya, buat itu buat belajar supaya tahu gimana beratnya cari uang gitu. Oke, Mas Aldo ada cerita lagi mungkin tetap sama dengan kuliah, tapi ini mungkin tentang ekonomi kedua orang tua saya. Di saat ini kan saya sudah berakhir di semester 2 untuk naik ke semester 3 dan waktunya membayar UKT bersama USP. Namun kedua orang tua saya bisa dibilang belum bisa untuk membayar semua itu dan masih diusahakan. Dan untuk itu saya juga bingung untuk gimana caranya bayar, karena di hari-hari ini atau minggu-minggu ini saya harus lakukan KRS buram untuk melanjutkan rencana studi saya, dan itu harus menyelesaikan semua tunggakan yang harus saya bayar terlebih dahulu untuk melakukan KRS tersebut. Mas Aldo sendiri perasaannya waktu tahu bahwa harus melunasi tunggakan dan kalau tidak dilunasi itu mungkin tidak bisa untuk itu KRS buat melanjutkan program studi lagi di semester 3. Masalahnya gimana, Mas? Ya campur aduk, seperti bingung, sedih, dan mungkin bisa dibilang juga malu. Kalau ada tunggakan di kuliah mungkin bisa, kalau semua orang kalau terdapat musibah seperti itu kan mungkin bisa dibilang juga ada kata malu dengan mungkin temannya, atau mungkin malu dengan siapa yang dia maluin di suatu kuliahan tersebut, kampus tersebut. Alasannya apa kok Mas Aldo malu? Karena
lebih kebanyakan di teman-teman dekat saya atau teman kelas saja gitu, di lingkup kelas saya lihat sudah semua bisa melakukan KRS dan sudah lunas semua dari bulan-bulan sebelumnya tanpa ada suatu peringatan untuk tunggakan uang kuliah tersebut. Bingungnya Mas Aldi itu seperti apa? Bingungnya itu bagaimana cara harus bayar, sedangkan kedua orang tua saya masih belum bisa dan sudah bilang untuk mengusahakan secepatnya. Tapi saya juga mungkin sudah di WhatsApp sama dosen bimbing saya untuk segera KRS buram supaya minggu depan bisa KRS online untuk itu melihat program studi yang saya akan tempuh lagi. Yang buat saya bingung seperti itu, harus bagaimana, ataupun saya harus tetap menunggu kedua orang tua saya uangnya ada, atau harus saya cari cara buat meringankan itu, atau bilang di sebuah pihak kampus atau pihak dosen untuk mengasih keringanan waktu supaya bisa melanjutkan seperti itu. Sebelumnya Mas Aldi pernah nggak konfirmasi ke dosen bahwa pembayarannya terlambat karena ada suatu kendala, itu Mas Aldi pernah? Sudah, dan sudah bilang kalau memang masih diusahakan kedua orang tua saya supaya bisa membayar dan bisa ikut KRS, sudah bilang sama dosen saya. Tanggapan orang tuanya tahu kalau itu sudah nunggak dan harus bayar, itu bagaimana? Ya mungkin bisa dibilang lumayan kaget, karena memang jumlahnya kan kakak juga tahu kalau uang kuliah kan gak mungkin sedikit dan mesti banyak, dan waktunya ternyata sangat mepet karena berpengaruh untuk bisa melanjutkan enggaknya semester 3 supaya tahu mata kuliah apa yang harus ditempuh. Sebelumnya Mas Aldo ini anak keberapa ya? Anak kedua. Kalau boleh tahu, kakaknya Mas Aldo ini berusaha untuk membantu atau pure dari orang tua? Kalau kemarin memang dengar-dengar, karena saya habis bilang ke kedua orang tua saya, kakak saya juga dengar itu. Kakak saya juga bilang akan berusaha ataupun cari solusi untuk membantu supaya secepatnya bisa membayar uang itu untuk melanjutkan kuliah tadi. Berarti keluarga Mas Aldo bisa dibilang nggak mensupport Mas Aldo buat melanjutkan kuliah? Bisa dibilang seperti itu, walaupun memang dilihat dari keadaan memang nggak ada sih. Maksudnya nggak ada? Ya kalau dilihat dari keberadaan keluarga saya memang bukan orang yang mampu, bisa dibilang cukup orang yang tidak mampu. Cuma untuk keluarga saya masalah ini memang semua niat untuk mau menyupport supaya tetap bisa membayar tunggakan itu. Oke, Mas Aldo, kembali lagi ke mengatur jadwal untuk perkuliahan dan bekerja. Mas Aldo, cara mengatasinya, Mas Aldo bisa mungkin Mas Aldo bisa membuat papan dan ditulis kayak besok itu jam sekian ada aktivitas ini, jam sekian ada aktivitas ini, jam sekian ada. Itu mungkin cukup efektif dan Mas Aldo harus telaten. Kalau tidak telaten, Mas Aldo
akan kesulitan dan akan bingung dalam membagi waktu dalam bekerja dan berkuliah. Siapa? Terus ada lagi Mas Aldo? Ini kalau Mungkin cerita lainnya bisa diceritakan ke saya. cerita mungkin tentang itu, kembali lagi ke untuk teman kerja yang mungkin tiap hari memang ketemu, memang bertemu, memang bekerja bersama, tapi kalau saya lihat ada sebuah teman itu yang beda dari yang lain kepada saya. Mungkin beda karena memang dia dari kepribadiannya begitu atau enggak, saya juga belum tahu. Tapi menurut saya memang beda dari teman-teman itu ke teman yang lain daripada ke saya. Maksudnya beda itu dalam arti apa? Ya mungkin ngajak ngomong, terus ngajak kalau memang di saat ada pekerjaan yang harus dijalani, dia lebih agak pakai nada atau pakai emosian dalam bekerja dengan ke saya daripada yang lain. Berarti kayak bisa dibilang Menurut saya mungkin kalau saya masih rasakan tuh bisa dibilang katanya teman-teman saya yang sudah lebih dahulu kenal itu sudah dari karakter dari kecil. Tetapi juga ada yang bilang memang orang itu enggak semua orang yang dia kenal atau yang baru dia kenal mau welcome atau mau menerima padanya. apa yang Mas Aldo rasakan saat teman itu melakukan hal yang kurang berkenan di hati Mas Aldo? Ya mungkin cukup bikin emosi, bikin pegel, jengkel, tetapi tetap saya bikin sabar karena orang itu lebih, memang bisa dibilang lebih tua dari saya. Orang itu sudah berkeluarga, sudah punya anak istri, makanya saya lebih memilih untuk menahan diri atau lebih bisa dibilang sabar dan tidak saya masukkan hati. Memangnya Mas Aldo pernah membuat kesalahan apa itu ke orang tersebut? Mungkin bukan kesalahan, ini saya ceritakan kronologinya. Saya kan sebagai vendor, kan sebagai stager yang dimana saya mengurusi semua dia sistem atau rak yang ada di panggung, walaupun di panggung yang ada di band atau yang ada di weddingan itu yang ada bandnya juga. Saya lebih mendominan di bidang itu di semua panggung. Saya itu saat itu menata alat drum yang dimana saya memilih suatu tatanan untuk menata drum itu sesuai isi hati saya dan melihat kapasitas band yang akan main di alat itu. Saya tata seperti ini gini dan memakai, mungkin kalau kakak tahu kalau drum akustik itu harus memakai seperti mic satu persatu biar mungkin suaranya biar masuk sound gitu. Nah, itu saya memilih mic di suatu drum itu yang saya pilih yang dia tidak suka, nggak tahu alasannya apa. Katanya teman-teman saya yang sudah lama memang dia nggak suka dengan mic yang tipe yang saya pakai itu, dia maunya yang light. Dan itu yang saya bawa memang yang saya untuk pakai itu, yang dia suka nggak saya bawa dan saya tinggal di gudang. Dia marah, seakan-akan saya dibilang kayak bodoh karena saya pakai itu gini, karena terus buat dia di efek suaranya lebih nggak terdengar enak karena lebih mungkin aneh menurut dia. Tapi menurut teman-teman oke-oke saja karena alat yang saya bawa itu juga ya bisa dibilang juga nggak murah, mungkin ya juga mahal, cuma memang ada yang lebih mahal.
cuma nggak saya buka karena juga saya mikir ini mahal, saya pikir dirawat aja, nggak harus setiap hari dibawa untuk bekerja atau untuk ngejob. Mungkin kalau ada job-job besar seperti konser, dan ternyata dia seperti itu. Dari situ saya juga melihat orang ini kok seperti ini, terutama ke saya karena saya sebagai lebih ke tagger dan drum tag, dan dia itu orangnya sebagai soundman dan juga punya hobi bermain drum, dan tahulah equipment hardware drum yang harus tata seperti ini, begini, apa yang perlu dibawa dan apa yang harus dipasang. Itu kronologinya. Jadi mulai saat itu Mas Aldo kayak di judesin gitu sama Betul. orang. Atau sebelumnya sudah Sebelumnya sudah mungkin kayak hal sepele, dan mungkin saya lihat masih karena masih ada niat bersandanya. Kalau yang saya ceritakan nanti mungkin ada niat unsur emosi dan memang kayak pegel gitu. Oke, Mas Aldo. Mungkin emang dari orangnya itu punya kepribadian yang egonya cukup tinggi ya mungkin. Kalau dengar-dengar memang seperti itu, dia bisa dibilang karakter atau wataknya dari kecil sudah seperti itu, keras kepala atau gampang terpancing atau emosi. Karena katanya, ini sedikit cerita dari teman-teman, dia itu kurang kasih sayang kepada kedua orang tuanya dari kecil sampai dia menikah, dan makanya mungkin dia kepada orang-orang lain yang mungkin masih di bawah dia dalam umur atau ilmu, dia masih bakal memberontak atau keras kepala. Tapi kalau yang mungkin di hadapan dia orang yang berpengalaman, ilmunya tinggi, atau orang yang berpendidikan, bisa dibilang juga orang yang kaya, dia tetap punya sopan santun atau unggah-ungguh yang baik. Cara Mas Aldo buat nyikapin orang seperti itu gimana sih? Atau dicuekin atau diomongin ke teman-teman yang lain bahwa aku loh kemarin ini sama ini gitu, atau gimana? Kalau menurut saya pribadi, tetap saya terima, dan tadi nggak saya masukin hati, saya sabarin. Tapi memang kadang tetap ada, kalau sudah capek semua, saya juga capek, juga saya cuekin dan saya diemin beberapa hari sampai ada job lagi. Tapi kalau memang saya lagi nggak capek, saya lagi biasa-biasa aja, ya mungkin saya cuma tahan emosi, saya sabarin. Dan saya nggak pernah cerita ke teman-teman, tetapi teman-teman juga tahu, karena di posisi kalau ada masalah itu yang saya ceritakan tadi, pasti ada teman-teman saya juga yang dengar dan melihat. Pasti teman-teman saya juga sudah menilai dan malah membela saya atau menenangkan saya untuk tetap sabar karena menghadapi orang seperti itu. Kalau saya boleh tanya, Mas Aldo di lingkungan, tadi kan sudah cerita di lingkungan kerja, sekarang saya mau bertanya di lingkungan perkuliahannya itu seperti apa? Boleh diceritakan sedikit atau banyak? Kalau di perkuliahan ya sebenarnya baik-baik aja, cuma beberapa beberapa bulan yang lalu sebelum liburan semester itu memang ada masalah sama teman kelas dan juga kelas lain sampai ke cutting, karena bukan saya yang bikin kesalahan, karena ada suatu acara di kampus saya dan saya disuruh tampil band kan, karena saya punya band yang diliderin dari saya. Tapi di hari itu saya memang nggak bisa untuk tampil
karena ada suatu kegiatan yang harus saya lakukan, dan saya di situ bukan tidak niat untuk tidak jadi tampil, dan saya tetap bilang ke teman-teman tim saya atau band saya itu, kalau memang mau kalian tampil aja, kalau memang aku nggak bisa, mungkin bisa cari pengganti saya sebagai drummer. Dan teman-teman saya oke-oke aja, tapi ternyata malah teman saya ikut berpihak kepada saya untuk tidak usah tampil semua, karena nggak tampil satu nggak tampil semua. Tetapi ada panitia yang mengadakan itu kayak gak terima karena gara-gara saya gak jadi tampil dan merusak rundown acara di hari tersebut. Tapi saya pertama bilang saya nggak niat dan tidak membilang untuk semua tidak saya ikut tidak tampil. Tapi teman-teman saya itu karena mungkin pernah dulu awalan kuliah tampil tapi tidak sesuai ekspektasi dari mungkin alatnya, rundownnya, waktunya untuk cek sound, dan mungkin teman-teman merasa ada rasa kecewa. Akhirnya mungkin teman-teman tidak ingin tampil ikut saya itu karena sudah ada rasa kecewa tersebut. Dan itu saya dengar dari orang lain bahwa memang ada orang yang sampai mungkin bilang di belakang saya atau tidak suka di belakang saya, sampai beberapa kelas dan beberapa cutting akhirnya ikut keracun omongan dia. Terus banyak orang yang nggak suka kepada saya, walaupun saya nggak tahu apa dan tidak berniat untuk merusak acara tersebut. Itu Jadi alasan Mas Aldo itu tidak bisa karena memang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. ya betul. Tapi kenapa kok teman-teman memilih buat gak usah semua lah, gak usah satu, gak usah semua gitu kan? Di sini yang jadi jelek namanya itu Mas Aldo. Mungkin pertama yang bikin band itu saya, dan teman-teman percaya kepada saya, terus saya nggak ikut cuma nggak mau merasa ninggalin saya untuk tetap tampil di atas panggung. Kedua karena ada di beberapa bandnya di dalam itu yang bekerja, dan memang acaranya itu sudah hamin mepet, makanya teman-teman juga latihannya baru sekedar cuma untuk berdapat beberapa jam aja, karena juga harus ada pekerjaan masing-masing. Mungkin karena juga takut kalau tidak perfect atau tidak berhasil untuk tampil di atas panggung seperti itu. Tapi temennya Mas Aldo ini ada nggak sih yang kayak gara-gara Aldo ada yang tampil gitu, apa semuanya menerima dengan legowo? Kalau di band ada nggak ada yang masih seperti itu gara-gara saya gini. Cuma di dalam band ada yang punya cewek itu yang jadi anggota panitia itu yang tidak suka, yang bilang seperti kakak bilang tadi, gara-gara saya semua nggak jadi tampil. Tapi padahal yang di dalam band itu, tim atau grup itu, semua tetap legowo dan tidak menyalahkan saya. Karena memang semua juga merasa gak pede, takut ngecewain penonton atau lingkungan sekolah, takutnya kalau jelek atau tidak seperfect mungkin karena jam mepet tadi untuk latihan. Apa tanggapan Mas Aldo saat dengar kayak Mas Aldo dimusuhin sama kating-kating itu, tanggapannya apa? Tanggapan saya ada pegelnya dan ada sukanya, karena kalau pegelnya itu wajar, manusiawi, karena memang gak mutlak bikin kesalahan, tapi dibikin omongan di belakang atau dijauhin teman-teman di kampus. Tapi kalau senangnya ya karena mungkin teman-teman saja masih ada yang berpihak kepada saya,
dan orang yang tahu ceritanya tetap memilih saya daripada orang yang tahu dari cerita mulut ke mulutnya orang-orang. Kok Mas Aldo kok seneng itu gimana? Ya itu tadi, karena seneng, maksudnya gini, dari band saya itu Sampai seneng, dipercaya. ternyata semuanya itu bisa dibilang solid, tidak mau meninggalkan satu sama lain. Kedua, ada teman malah dari luar band atau di luar tim musik itu yang tahu ceritanya dan tetap membela saya karena memang pernyataannya apa itu, untuk latihannya sudah ingin mepet dan sebagainya, dan tahu masalahnya apa-apa dan siapa yang bikin cerita ke mulut orang lain itu juga tahu. Makanya saya juga senangnya itu. Berarti Mas Aldo ini suka vendor, suka sound, terus suka musik juga. Ya betul. Berarti Mas Aldo kerjanya di lingkupan seperti itu. Mas Aldo pernah nggak sebelum kerja ini kerja apa gitu selain di luar hobi? Dulu pernah nyoba freelance di hari apa itu, hari puasa, liburan puasa itu nyoba di barista kopi merak keliling itu, jualan di pinggir jalan kopi-kopian itu. Yang pernah saya coba itu, sama mungkin saya juga pernah terima job untuk mungkin dibilang nyupir penumpang atau antar jemput apa seperti itu. Oke, Mas Aldo ada yang diceritakan lagi mungkin atau ada yang ditanyakan? Mungkin saya tanyakan aja, dari semua cerita saya mungkin apa yang kakak bisa kasih solusi ke saya, satu atau dua gitu. Solusi mungkin saya tidak dapat memberi solusi, tapi yang bisa memberi solusi itu Mas Aldo sendiri, karena Mas Aldo yang menjalani dan saya hanya memberi masukan. Kalau Mas Aldo cocok silakan dipakai, kalau tidak ya tidak. Dari permasalahan Mas Aldo tadi, saya ingin memberi solusi tentang mungkin manajemen waktu tadi ya, yang sedang dialami saat ini. Jadi menurut saya Mas Aldo bisa memprioritaskan apa yang penting bagi Mas Aldo itu yang mana Mas Aldo bisa prioritaskan dulu. Setelah itu Mas Aldo bisa mungkin membuat jadwal seperti jadwal harian dan planning untuk besok apa, dan mungkin mengevaluasi waktu. Mas Aldo sebelum tidur, Mas Aldo bisa mengevaluasi waktu, kayak hari ini aku ngapain aja dan sesuai atau tidak dengan jadwalku tadi yang saya buat. Seperti itu Mas Aldo. Baik, ada yang ditanya lagi? Mungkin sementara itu saja kak yang bisa saya sampaikan dan bisa saya ceritakan kepada kakak. Baik Mas Aldo, jadi permasalahan Mas Aldo tadi ada manajemen waktu. Mas Aldo kesusahan untuk memanajemen waktu antara bekerja dan berkuliah. Terus masalah selanjutnya itu perekonomian keluarga. Mas Aldo kebingungan bagaimana. Mas Aldo bingung kayak
bayarnya kuliah gimana dan harus bingung melanjutkan kuliahnya atau tidak. Ya. Dan terakhir masalah pertemanan mungkin Mas Aldo di salah satu di lingkungan kerjanya ada salah satu teman yang kurang serg. Baik Mas Aldo, kita akhiri sesi konseling hari ini. Ya, terima kasih Kak. Mas Aldo kapan saja bisa bercerita dan kembali lagi bertemu dengan saya di waktu yang akan datang. Mas Aldo bisa menceritakan perubahan Mas Aldo dan semoga perubahannya lebih baik dan Amin. bisa membuat Mas Aldo hidupnya lebih tenang. Terima kasih Mas Aldo. Saya juga terima kasih Kak sudah menerima waktunya. Saya pamit dulu Kak. Iya, terima kasih.